alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtarabin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh dan masyarakat ingkang tansah kita muliakan, ingkang kita hormati. Dumateng jajaran takbiran Masjid Badrut Tamam Dusun Suwaru, Desa Duwek, ingkang kula muliakan, jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tumpang ingkang kula muliakan, saha rombongan ingkang kula muliakan, jajaran pengurus lembaga Basul Masail Jalan Tumpang ingkang kula muliakan, dan sedaya para aktivis Basul Masail. Alhamdulillah alamin, wonten sederek saking Singosari, wonten Pakis, saking Karjokusumo dan sewilayah Tumpang Raya saged rawuh kegiatan menika. Mugi kegiatan menika saged beto barokah dumateng kita sedaya. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama memasuki acara yang berikutnya, yaitu pelaksanaan Basul Masail Lembaga Basul Masail MBCNU Tumpang, yang dalam hal ini akan dipandu langsung oleh moderator oleh panjenenganipun Agus Fuad Hasim. Dumateng panjenenganipun waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman kang kula hormati, aku khusus pengurus takmir Masjid Badrut Tamam Dusun Suwaru dan jajaran pengurus MBCNU Tumpang dan sedadan tamu undangan saking Pakis dari Karjokusumo dan Singosari dan lindu-lindunipun. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama dalam rangka Basul Masail ke-24 yang diselenggarakan oleh LBM MBCNU Tumpang. Semoga nanti yang dibahas bisa menghasilkan keputusan yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Langsung mawon kula mulai dari soal pertama. Ini datangnya dari hamba Allah, ya. Hamba Allah namanya disamarkan karena orangnya tidak mau diketarakan, ya. Pertama, talak dari pengadilan. Deskripsi masalah: ada seorang suami yang tiba-tiba mendapatkan surat cerai dari pengadilan tanpa merasa pernah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan, dan tidak pernah merasa menjatuhkan talak. Pertanyaannya, sahkah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana di atas? Untuk pertanyaan ini kami mintakan penjelasan dari penanggung jawab soal, yaitu Ustaz Salis. Monggo dipun jelasaken latar belakang masalah niki. Matur nuwun, kawula sekedar mewakili kemawon saking niki yang pelaku, bahwa terjadi setelah bahtera rumah tangga beberapa tahun dan ada prahara rumah tangga, sehingga yang menyebabkan hubungan antara suami dan istri ini kurang begitu harmonis. Dan sebenarnya untuk masalah kebutuhan ini, sebenarnya kebutuhan istri dan suami ini kurang nyaman bagi si istri.
Kebetulan si istri juga seorang yang punya penghasilan dan suami juga berpenghasilan, dan posisi suami adalah penghasilannya lebih kecil daripada si istri, artinya penghasilan si istri ini lebih besar, sehingga muncullah istilahnya pertengkaran yang menyebabkan si istri ini sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dengan si suami. Akhirnya si istri meminta beberapa kali untuk supaya suami merasa sudah tidak bisa dilanjutkan lagi bahtera rumah tangganya, dan itu posisi masih dalam satu rumah. Kebetulan rumahnya dua, sehingga si suami ini lebih asik dengan komunitasnya, dan si istri ini juga fokus pada karirnya. Kemudian tanpa ada merasa si suami ini menjatuhkan talak, ternyata si istri ini mengajukan surat gugatan cerai ke pengadilan. Kalau melihat peraturan pengadilan agama urusan perceraian, ini apabila pihak yang digugat ini dipanggil 2 kali kok tidak hadir, maka pada panggilan ketiga ini pengadilan menjatuhkan talak. Dan si suami ini tidak merasa pernah dipanggil oleh pihak pengadilan. Sebenarnya dari pihak pengadilan sendiri juga sudah melayangkan surat kepada pihak si suami, tapi si suami ini tidak merasa menerima surat panggilan dari pengadilan perihal gugatan cerai dari si istri. Tiba-tiba si suami mendapatkan surat dari pengadilan bahwa si suami telah menjatuhkan talak kepada yang terisi suami telah menjatuhkan talak kepada si istri. Sehingga si suami juga pertama juga kaget, saya tidak pernah mengucapkan sigot talak. Tiba-tiba kok mendapatkan surat cerai dari pihak pengadilan. Ini yang menjadi alur cerita dari deskripsi masalah tersebut. Jadi intinya si suami ini tidak pernah merasa menerima panggilan dari pengadilan. Tiba-tiba si suami mendapatkan surat resmi dari pengadilan bahwa dia telah menceraikan istrinya. Dan awal dari pengadilan itu sebenarnya berawal dari gugatan si istri untuk terjadinya suatu gugatan istri untuk diceraikan oleh pihak suami. Sehingga ketika ceritanya itu tiba-tiba di rumah itu dia istri mengasihkan surat kepada suami. Ini surat cerai ini pengadilan wis teko wis saiki dah metu teko omah kene. Ya itu. Ditundung langsung sama pihak si istri karena itu rumahnya adalah rumah pemberian dari orang tua si istri. Itu kalau dari cerita menurut deskripsi masalah, sehingga timbul pertanyaan, tanpa adanya sigot talak dari si suami dan suami tidak merasa mendapatkan surat panggilan, tidak menerima langsung, maksudnya tidak menerima langsung surat panggilan dari pihak pengadilan, tiba-tiba jatuh talak, ini bagaimana hukumnya? Mengatakan sebenarnya untuk awalnya dari prahara rumah tangga niku hanya mungkin ya si istri ini merasa karena punya penghasilan dan nafkah dari si suami ini kurang, karena si suami ini menjauh pekerjaannya mungkin sebagai broker ya, broker makelar, kemudian nanti sehingga yang penghasilannya ini semasa pandemi ini kurang begitu menjanjikan. Tuntutan dari istri ini kurang, dan balik nyeri duit langsung itu, tapi gak balik-balik karena wujudnya.
ketika ini si istri juga merasa kurang nyaman. Awalnya dari kurangnya nafkah, masalah itu nafkah, masalah materi yang kurang yang diberikan suami kepada istri, itu awalnya katanya. Jadi itu penjelasan dari perwakilan Sail ya, latar belakang masalah ini, yaitu kurang harmonis hubungan suami istri. Latar belakangnya adalah yang menjadi pemicu utama masalah nafkah ya. Istri merasa nafkahnya dari suami ini kurang, bekerja pada penghasilan masing-masing. Suami pekerjaannya lebih rendah daripada istri. Istrinya karirnya lebih melejit, sementara suaminya nawa melijo misalnya ngoten nggih. Jadi penghasilannya titik, sehingga mungkin istrinya itu kurang. Terus antara lain lagi bahwa suami ini lebih nyaman dengan komunitasnya sendiri. Mungkin kakek cangkruan apa ya apa ngoten, akhirnya ngali omahe. Nah, sementara istri ini lebih sibuk dengan karirnya, sehingga pertemuannya keduanya ini waktunya lebih sedikit. Mungkin ya jablay itu ya kira-kira itu. Apa masih ada yang perlu ditanyakan dari para musyawirin kepada perwakilan Sail tadi? Mungkin butuh penjelasan lagi. Dan yang perlu dicatat ini adalah suami sebenarnya sudah mendapat surat layang atau surat panggilan dari pengadilan, cuman tidak pernah sampai kepada si suami. Entah itu nanti dimanipulasi oleh istri, disimpan, disingitno, 2 kali sudah dilayangkan, terus si istri menyimpannya, sehingga langsung dilayangkan surat ketiga yang isinya adalah jatuh talak. Jadi pengadilan sudah sesuai prosedur yang ada, sudah melayangkan panggilan, cuman tidak pernah langsung diterima oleh si suami. Sebagai musyawirin tasih enten sing perlu dipun takletaken monggo. Oke. Nah, itu perkara itu kan suaminya tidak pernah menjatuhkan talak, mengucapkan talak. Apakah itu hukumnya sah atau tidak? Nah, gitu dalam agama. Niki sing dipun takletaken. Nggih. Sing badhe dipun bahas niku. Sampun anu nggih, sampun saged memahami sedanten persoalan ini. Terima kasih atas waktunya. Li'anna tolak min hukukir rajul. Sesungguhnya tolak itu kan berada di tangannya seorang lelaki. Kan begitu tuh. Kalau memang seorang lelaki itu belum pernah mengatakan tolak, maka tolaknya yang tidak akan jatuh. Tapi berhubung ini ranah hukum panggil yang pertama nggak datang, nisyanan au jahilan au lam ya'lam, karena panggilannya itu dapat terus kali menikah dekani, au jahilan ataupun bodoh nggak dihiraukan, au lam ya'lam ataupun tidak mengetahui panggilan tersebut sama sekali. Tapi tiba-tiba yang ketiga itu ada layangan surat yang isinya tolak, gitu. Itu bisa masuk kategori sah tolaknya dan bisa masuk kategori batal tolaknya. Yang masuk kategori tidak sah tolaknya bila mana seorang lelaki tersebut itu mendapat putusan 3 kali cerai, ada putusan surat. Niki sampun jawab nggih. Niki kasih dereng wektale jawab ya. Oh, ngoten. Nggih sampun nek ngoten berarti langsung kula tawaraken ten jenengan sedanten langsung dijawab nggih. Dados pengadilan menjatuhkan talak sebagaimana dalam deskripsi niku sah napa mboten? Niki langsung jawaban pertama ngoten nggih. Nggih. Jawaban pertama wau sah. Dan jawaban yang kedua tidak sah. Nanti tafsir nggih. Tafsir. Monggo dipun jelasaken tafsirane, sah bila yang apa, tidak sah bila yang apa. Sah bila mana panggilan yang ketiga itu kan sudah ada layangan surat tolak, tapi pihak zaud, pihak lelaki tersebut itu
tidak mengabaikan, padahal itu kan sudah masuk dalam kategori hukum tolak. Ya, kok misalnya ditunggu sampai 14 hari, tidak ada sangkalan, tidak ada PK, tidak ada peninjauan kembali, tidak ada naik banding misalnya, ya sudah sah tolaknya. Oke. Terus tafsir yang kedua tidak sah. Tidak sah bila mana seorang zaud, seorang lelaki tersebut itu mengatakan, loh saya masih senang Pak, karena haknya talak itu berada di seorang lelaki. Terus bagaimana kok kamu mengatakan dikatakan talak ataupun tidak menerima talaknya tersebut? Itu tidak menerima karena saya masih senang Pak. Wa akhiru dakwahum Alhamdulillahirobbilalamin. wa akhiru dakwahum yang seorang lelaki tersebut itu, saya itu masih senang Pak. Kalau saya itu masih senang, terus pihak zaujah tersebut itu minta cerai, ya saya minta iwat Pak. Oke, berarti ngata nih, kalau simpulkan jawaban jenengan, tafsir sah bila mana panggilan yang ketiga ini tidak dihiraukan oleh suami dan suami tidak mengajukan banding. Ya, Betul, gitu? ya. Terus tafsir yang kedua tidak sah bila setelah panggilan yang ketiga dilayangkan suami mengajukan banding. Iya. Betul gitu. Iya. Makanya referensinya saged diwaosaken gitu. Oke. Untuk jawaban yang kedua monggo. Saking pundi niki? Dari Singosari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya berpendapat tafsir, tetap tafsir. Jadi apabila pengadilan menjatuhkan talak itu tidak sah, karena ini yang pertama, karena bila menggunakan talak itu pengadilan tidak memiliki hak menjatuhkan talak, karena sebagaimana yang ada di kitab-kitab fikih itu perceraian itu memiliki secara garis besar memiliki 3 metode. Yang pertama talak itu ketika zaud menjatuhkan terhadap zaujah atau suami menjatuhkan talak kepada istri. Yang kedua khulu itu bila mana istri meminta cerai terhadap suami dengan ganti rugi. Semisal Pak, ceraikan aku, maka aku akan memberimu rumah. Dan suami menyetujui, maka hasil cerai tersebut dengan metode khulu. Yang ketiga itu metodenya dinamakan fasakh nikah. Lah, adapun fasakh nikah ini itu bisa dilakukan oleh suami ataupun oleh istri dengan tanpa persetujuan pihak lain. Maksudnya itu bila mana istri mengajukan fasakh nikah ke hakim dan suami tidak mau untuk bercerai, ketika fasakh nikah ini telah memenuhi syarat-syaratnya, maka akan tetap jatuh fasakh nikah tersebut dan hasil perceraian tersebut. Jadi kalau di soal ini berkatakan sah talak, lah itu tidak sah karena pengadilan tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak. Apabila ini berdasarkan metode fasakh itu bisa sah, akan tetapi dengan memenuhi syarat-syarat fasakh nikah. Di antaranya syarat-syarat ataupun syarat-syarat dari ketentuan-ketentuan fasakh nikah, istri bisa memfasakh suami, mengajukan fasakh terhadap hakim. Itu ketika salah satunya nafaqah. Jadi kalau di i'anatul thalibin itu qauluhu wa syuri'a ail fahsu wa qauluhu tafun li dararil mar'ati. Jadi untuk menolak kemudaratan bagi perempuan itu berdasarkan yang salah satu syarat atau salah satu ketentuan istri bisa memfasakh suami atau bercerai dari suami itu ketika suami tidak mampu menafkahi istri. Lah di i'anatul thalibin itu dikatakan bahwa standar paling sedikitnya nafkah itu ketika
ai biakoli nafakoti ai mudin. Dadosé niku ai mudun mud satu mud itu bila makanan. Lal udun tidak dengan lauknya, hanya makanan pokok saja, tidak dengan lauknya. Dan juga kiswa itu pakaian semisal untuk istri itu baju yang ya standar syar'i gitu. Jadi apabila suami tidak bisa memenuhi tersebut, itu istri bisa mengajukan ke pengadilan. Ke pengadilan, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, itu istri mengajukan ke pengadilan, lalu hakim memanggil si suami untuk menjelaskan atau menanyai apakah memang benar tuntutan dari seorang istri. Dan apabila hakim telah menanyakan tersebut, maka hakim menurut qaul aujah itu, insya Allah qaul aujah itu suami diberi kesempatan 3 hari untuk memenuhi nafkah. Kalau dalam 3 hari ini masih tidak bisa memberikan nafkah kepada istri, maka bisa jatuh fasah tersebut, atau bisa dikatakan fasah nikahnya sudah sah menurut fikih saya. Jawabannya jenengan tafsir, nonton ya? Tafsir pertama tidak sah apabila yang dimaksud tolak syar'i lah. Iya. Tolak syar'i karena tolak syar'i itu adalah hak daripada suami. Pengadilan tidak punya hak untuk itu. Kedua, tafsirnya adalah sah ini apabila melalui jalur khuluf atau fasah ya. Iya, tapi Jalur fasah ya. persyaratan istri bisa mengajukan fasah terhadap hakim. Ya, antara lain tadi yang disampaikan sesuai dengan latar belakang adalah karena masalah nafkah tadi. Sebenarnya banyak alasan-alasan, Nggih. tapi condong ke masalah nafkah. Nggih. Ini jawaban yang kedua. Nanti tabirnya bisa disampaikan ya. Untuk masalah hak tolak itu hanya berlaku untuk suami. Kemudian fasah antara lain alasannya dengan sebab nafkah ya. Nanti setelah jawaban 3 ini saya ambil 3 dulu nggih. Sebentar nggih. Niku saking matur. Kasih kedap. Kula saking mall. Terus kita harus memahami peta-peta tentang perceraian kita padukan dengan konsep syar'i. Dalam konsep syar'i itu ditawarkan dengan bahasa at-tafriq. Tafriq itu mencakup 2, tafriq bil tolak, yang kedua tafriq bil fashi. Kalau khuluf sudah beda. Nah, dari bahasa itu sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber as'ilah, bahwa bahasanya di sini itu masuk kategori yang kedua. Karena cerai itu terbagi menjadi 2, 1 cerai talak ya. Yang kedua niku adalah cerai gugat. Kalau cerai talak maka ada istilah pemohon dan termohon. Pemohonnya adalah suami, termohonnya adalah istri. Beda dengan cerai gugat. Kalau cerai gugat istilahnya penggugat dan tergugat. Penggugatnya adalah zaujah, tergugatnya adalah zauj. Nah, maka dari 2 peta itu ketika kita sesuaikan dengan pertanyaannya itu kan menjawab, kita diminta untuk menjawab tentang sahkah talak yang dijatuhkan atau yang divonis oleh pengadilan. Jelas kalau kita bahas itu artinya tolak, maka ini sudah tidak sesuai dengan as'ilah yang disampaikan oleh narasumber. Karena narasumber menyampaikan itu bukan talak tapi cerai dengan metode gugat. Berarti kita fokusnya ke fasah. Nah, dalam permasalahan ini kami menjawab, ketika perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan ini dengan metode gugat, maka dalam kasus ini prosesi gugatan atau penjatuhan tolak yang dijatuhkan oleh pengadilan ini tidak sah. Kenapa demikian? 1, karena dalam proses itu tidak semudah itu. Ketika surat panggilan itu tidak diterima ya, oleh suami, maka ada masa di sana.
Sehingga dalam bahasa KUHP atau UUD itu ada istilah fast track. Fast track itu ketika ya, tergugat ataupun penggugat ini diundang ke pengadilan kok tidak datang dengan jangka waktu 3 hari, maka tidak serta-merta tolak itu jatuh. Nah, tapi oleh pengadilan diberikan batas waktu 14 hari agar supaya suami bisa mengajukan banding. Paham ya? Nah, maka kalau kita bahas secara syar'inya, surat cerai yang dijatuhkan oleh pengadilan pada saat itu yang diterima oleh suami secara syar'i ini belum dianggap jatuh karena belum memenuhi persyaratan. Dan secara negara, ya, secara pengadilan ini kalau soalnya sudah memvonis tolaknya jatuh jelas tidak mungkin. Karena itu masih ada masa imhal 14 hari. 14 hari itu sesuai dengan peraturan undang-undang KUHP tentang masalah perceraian. Terima kasih. Saking jenengan berarti ini fokus pada masalah tafriq bil fashi, gitu. Jadi ada yang menggugat, ada yang tergugat, menyesuaikan persoalan yang ada. Yang menggugat adalah si istri, yang tergugat adalah si suami. Kalau kita telusuri dalam metode fasah, dari Singosari ini langsung menjawab tidak sah karena belum melalui jalur yang semestinya, karena belum ada proses menunggu. Terus disesuaikan dengan KUHP juga, ini juga tidak memenuhi syarat karena nanti harus ada banding, kemudian didukung sampai 14 hari dan seterusnya. Ini dari masing-masing penjawab, ini saya mintakan takbir dulu ya, supaya nanti dibacakan, supaya bisa dipahami bersama. Saya kersane nopo namanya, jawabannya itu lebih mengerucut mengenai. Saking konco kusuma wau monggo dipun waosaken takbire. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun nggih. Kitabnya adalah Fiqh Sunnah. Di sini diterangkan li'anna tolak min hukukir rajul. Sesungguhnya tolak itu berada di haknya seorang lelaki. Tapi bila mana seorang lelaki tersebut itu diam saja, tidak mau menjawab, tidak mau melayangkan ucapan ataupun banding, maka hakim tersebut itu mempunyai hak untuk menjatuhkan tolak. Ini pun dipun waosaken. Wastadallu biqauli subhanahu wa ta'ala fi surati tolak wa ashhidu zawa adlin minkum. Persaksian yang berada di hadapan hakim, ucapan apapun saja itu bisa dikatakan bisa mewakili seorang yang ditolak, seorang yang mengajukan tolak, sesuai dengan dawuh Allah wa ashhidu zawa adlin minkum. Situ zawai adlim minkum, salah mengatakan nggih, zawai adlin minkum. Wa aqimus syahadata lillah. Kalau seseorang itu mengajukan persaksian atau mungkin mengajukan gugatan cerai, bila mana pihak zauj tersebut itu diam saja, artinya ada putusan gelundung, berarti tolak tersebut itu dikatakan sah bila mana pihak zauj tersebut itu hanya diam saja, tidak mau mengajukan banding. Nah, sing apa namanya maksud untuk menjelaskan bahwa ketika suami diam saja tidak mengajukan banding, kemudian pihak hakim langsung menyatakan talak, itu sah, itu kan kata-kata pundi ibaratipun. Ini kan menyesuaikan jawabannya jenengan ini. Innal isyhad syartun min sihhatit tolak. Innal isyhad syartun fi sihhatit tolak.
wastadallu biqouli subhanahu wa ta'ala. Berarti persaksiannya siapapun saja kalau sudah masuk dalam kategori hukum yang diatur oleh PA Pengadilan Agama, maka hal yang demikian itu bisa dibuat tendensi mengesahkan talak ya. Ibu niku mangke saged dipun kritisi kali lintune monggo niku, jadi jawaban beliau ini mengambil dari kitab Fiqhus Sunnah yang di situ dikatakan li'anna tolak min huquqir rajul. Jadi tolak itu merupakan haknya rajul. Kemudian ketika pengadilan atau rajul ini diam saja atas gugatan cerai dari si istri dan melalui persaksian nah, kemudian suami diam saja, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari takbir tadi, dari dasar tadi beliau simpulkan sudah bisa mengesahkan talak dari pengadilan ketika si suami diam tidak mengajukan banding. Niku wau sahifah pinten nggih, juz pinten? Sahifah 396 juzipun Jalil Tusani juz 2. Niku. Jadi jawaban dari Poncokusumo tetap tafsil sah bila mana panggilan 3 kali tidak dihiraukan, tidak sah bila mana setelah panggilan ketiga si suami mengajukan banding atau menolak untuk menjatuhkan talak sesuai dengan prosedur ada persaksian tadi. Saking Singosari mungkin takbir di Ausrin gitu. Takbirnya bahwa kan tadi tidak sah kalau memang tolak syar'i karena itu hak suami, kemudian sah fasah bila memenuhi syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kali Swaifah juz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 29 Sahifah 58. Kalian Syarah Kabir Jusani Sahifah 345. Walaha ailis zaujati at-tadriku ala zauji bid-darari wa huwa ma la yajibu syar'an ka hajriha bila mujibi syar'in wa badaka dzalika wasabbiha wasabbi abiha nahu ya bintal kalbi ya bintal kafir ya bintal maklum kama yakul kafiran min rawa'ihi sunnah adabu ala dzalika ziyadatan Pelan-pelan ya. Pelan-pelan sambil dijelaskan nggih. Kalian kan i'anatut talibin. Iki yang talibin iki kan fatun ini. Fatun fi fasin nikahi wa syuri'a daf'an li dararil mar'ati yajuzu li zaujatin mukallafi yajuzu li zaujatin mukallafatin ai balighatin aqilatin la li waliyin ghairi mutakallifatin fashu nikahin. Terus wonten malih tambahan qauluhu bi aqali nafaqati muta'alliqun bi ihsari wa qauluhu tajibu aid nafaqati fil mustaqbali wal muradu tajibu laha bitalin qaulihi fil mafahimi wala bi nafaqatil khatimi. Nika diwaca dijelasaken nggih. Terusé niku fasah nikah niku saged ketika si istri mau mengajukan fasah terhadap laki. Itu ketika telah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan fasah. Contoh Sinten kitab niku mawon dicontohaken. Jadi ketika suami tidak mampu memberikan nafkah terhadap si istri. Nafkah yang dimaksud itu dengan kadar paling sedikitnya itu 1 mud atau seperti makanan pokok terhadap daerah tersebut. Ya unine tak bire pripun? Akol likiswatin batu. Qauluhu bi aqali nafaqati muta'alliqun bi isari wa qauluhu wa huwa ai aqallu nafaqati mutu. Niku sing anu nggih,
artinya begini nggih, takbir jenengan sesuaikan dengan jawaban jenengan. Kan tadi fasah itu bisa karena nafkah nggih. Nggih. Nah itu kata-kata mana sih menunjukkan niku? Nggih. Buyatul Murtasyidin. Ngali kita iki. Nggih kata alhamdulillah. Ya juzu fashuz zaujati an nikaha min zawjiha hadiran aw ghaiban bi tis'ati syurutin iksaruhu bi aqallin nafaqati. Niki ingkang setunggal, nomor setunggal. Yang dimaksud nomor setunggal niku syarat nomor 1 teng mriki bi iksari bi aqalli iksaruhu bi aqallin nafaqati. Ya, itu berarti takbir yang menyatakan bahwa fasah itu bisa diajukan oleh istri ketika suami tidak mampu menafkahi paling minimal. Terus menawi seperti ketika terjadi hal seperti itu, maka si istri berhak mengajukan fasah terhadap hakim. Lalu hakim tidak langsung menjatuhkan fasah tersebut, akan tapi hakim harus istilahnya memanggil si suami untuk datang, dimintai keterangan, yang mana bila keterangan tersebut sesuai dengan gugatan si istri atau laporan si istri, maka suami diberikan ketenggangan masa atau kesempatan 3 hari, minimal 3 hari. Talati ayam ini prosesnya nggih. Terus sampun takbir jenengan sampun saged dipun napa? Sampun saged kula tangkap, artinya sudah memenuhi sesuai dengan jawaban jenengan bahwa fasah bisa diajukan karena tidak mampunya memberikan nafkah. Yang ketiga, jawaban dari Singosari bahwa takbir monggo dipun maosaken ini mengatakan tidak sah karena belum memenuhi persyaratan baik jalur fasah dari kitab fikih ataupun dari jalur hukum negara. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ten Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Damel sing napa kitab salaf mawon nggih timangki komentari lek kontemporer. Nggih sing fikih sunnah kula komentari. Wasuila an rajulin ghaba an zaujatihi walam yatruk mu'nataha fahallaha al-fashu wa ma syurutuhu wa ma kaifiyatu lafzihi fa ajaba bi qawlihi na'am laha al-fashu bi syarti antakima bayyinatun adilatun tashhadu inda qadin bi iksarihi an aqalli nafaqatiha wa an aqalli maskanin yajibulaha wa an aqalli kiswatiha wa yushtaratu an tuzkara al-bayyinatu wa yushtaratu an tuzkara al-bayyinata iksaruhu hala syahadatiha wala yakfi qawluha ghaba muksirun. Dari konsep yang ditawarkan oleh Fatawi Al-Fiqhiyah bahwa dalam setiap konsep perceraian gugat, baik itu dalam iksarun nafaqah ataupun dalam kasus ghaba, suaminya itu jauh di sana, niku pada intinya perlu ada tahapan-tahapan proses. Pertama yang harus dipastikan itu harus benar-benar ada bayinah bahwa memang dipastikan bahwa suami itu tidak mampu. Sedangkan dalam as'ilah ini sebenarnya mampu, gitu. Tapi lebih kaya sang istri. Nah ini satu sudah ditabrak. Gitu. Makanya dalam redaksi itu ketika fasih, secara garis besar fasih niku kan khotorun, gitu. Maksudnya sangat dibenci. Jangankan fasih, tolak pun demikian. Nah, sehingga upaya yang seminimal mungkin ini harus diusahakan. Nah dalam as'ilah itu satu, bayinahnya, kepastiannya niku belum jelas. Kemudian yang kedua, persaksiannya juga belum jelas.
Padahal di situ harus mendatangkan suami dan istri. Atau setidaknya ketika suami dan istri niki tidak mau datang, seenggak-enggaknya niki ada perwakilan saksi dari kedua belah pihak, atau setidaknya dari saksi dari istri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Singosari ini yang menyatakan tidak sah melihat nafsu soal atau latar belakang soal sesuai fakta bahwa memang di sini belum ada kepastian dari suami, entah itu saksi istri, saksi dari istri ini belum ada, terus persyaratan lain juga belum terpenuhi, maka menyatakan tidak sah secara langsung sesuai dengan tabir yang ada dalam kitab Fatwa Al-Fiqhiyah. Kami ulangi lagi, jawabannya begini ya. 1 dari Pancakusumo, sah bila mana panggilan 3 kali tidak dihiraukan. Kemudian tidak sah bila setelah panggilan 3 kali suami ini menggugat atau mengajukan banding. Betul nggih? Dari Pancakusumo sesuai tabir saking Tikus Sunnah tadi. Terus dari Singosari ini jawabannya lebih umum. Tidak sah kalau tolak syar'i karena itu bukan hak pengadilan tapi mutlak haknya suami. Kemudian jawaban kedua bisa sah kalau melalui jalur fasah dan telah memenuhi persyaratan. Nah, ini jawaban umum ya. Yang dari Singosari ini yang lebih spesifik ya, lebih mengena pada fakta yang ada. Ini langsung dipukul tidak sah karena dalam kasus ini belum ada proses yang sesuai dengan di dalam kitab-kitab kutub salah saking Bapak Berumus kaula sumangga-aken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemauan sesuai arahan untuk berumus tadi. Jadi kalau diteliti yang jawabannya 1 tidak sah. Gitu. Jadi semua jawaban tadi itu jawabannya mengerucut ke yang 1 tidak sah. Ada yang nafsir itu sah kalau memang memenuhi syarat. Ya itu lucu dah. Ya memang segala sesuatu bisa sah kalau memenuhi syarat ya. Nafsu soalnya itu sudah jelas seperti itu, memenuhi syarat apa enggak? Nah, begitu saja lah. Ya nafsu soalnya begitu kok, ya enggak memenuhi syarat berarti. Jadi begini. Untuk masalah tolak jelas itu tidak bisa, karena innamat tolak liman akhadha bisak. Itu tolak itu adalah haknya orang yang memegang betis. Itu hadisnya begitu. Itu kinayah untuk suami. Sehingga tolak itu min hukukiz zauj. Sehingga kalau di situ sekalipun qadhi yang menjatuhkan talak itu tidak bisa terjadi kecuali dalam hal-hal tertentu seperti dalam masalah zihar, dalam masalah ilah. Nah, itu bisa ikut tolak dari qadhi, dan itu tidak masuk dalam soal ini. Lalu bisa masuk dari mana? Coba kita teliti. Dari khuluk. Kalau khuluk itu harus ada iwat yang tarotin baina zaujaini, dan di situ tidak terjadi, berarti khuluk tidak masuk. Satu-satunya celah untuk masuk adalah fasah. Fasah itu sendiri harus memenuhi syarat. Untuk pengajuan fasahnya itu sendiri sudah harus memenuhi syarat, dan begitu loh. Misalkan ada aib atau ada hak dari haknya istri yang tidak bisa dipenuhi oleh suami, misalkan dari nafkah, dan itu harus subuk dulu indal qadhi. Tidak bisa langsung dipasang gitu, harus subuk dulu, harus ditetapkan. Misalkan dalam masalah aib ya, kalau dalam masalah aib misalkan sang suami ini naudzubillah anin begitu ya. Misalkan begitu, ini harus subuk dulu, harus ditetapkan dulu, benar enggak ini tidak bisa berdiri itunya gitu ya. Itu harus ditetapkan dulu. Kalau tidak bisa langsung kemudian ditetapkan ini harus dipasang, itu tidak bisa. Jadi harus ada proses dulu untuk menetapkan alasan terjadinya fasah. Begitu. Dalam masalah nafkah itu justru akan lebih berbelit lagi. Yaitu pertama harus isbatu iksar zauj. Itu pertama. Harus menetapkan kefakiran dari zauj. Tadi sudah dijelaskan bahwa
iksar itu ukurannya bi'aqalli nafaqatin, bi'aqalli nafaqatin, dengan ukuran nafkah paling sedikit. Kalau makanan 1 mud, kalau maskan kiswah ya sekadarnya kan begitu ya. Karena nafkah itu berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Jadi begitu. Nah, ini harus ukur dulu. Dan untuk menetapkan iksarnya ini, melaratnya ini pun juga proses harus ada syahid dan lain sebagainya. Dan ini yang tidak dilalui oleh pengadilan dalam hal ini. Maka dari itu sesuai dengan ibarat-ibarat yang sudah dikumpulkan tadi, terutama tadi menurut saya mungkin ibarat yang dari dari Fatawi Kubro Al-Fiqhiyah itu Ibnu Hajar kan? Gue keliru Ibnu Taimiyah. Dia mawar. Saya kira beliaunya sudah paham nih. Nah itu nanti diajukan untuk rumus dan itu nanti kita masukkan di dalam rumusan. Nah, kemudian untuk yang dari Badul Sunnah, pertama begini. Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, ya, Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq itu tidak punya mazhab. Makanya saya heran, kok ada tolak itu harus di huduri syahidin. Itu mazhab mana yang ada begitu? Ya kan? Belum ada mazhab yang menyatakan bahwa tolak itu bisa jatuh kalau dilakukan di hadapan saksi. Jadi kata tolak itu boleh saksi di sini. Nah, itu tidak ada. Kecuali dari Sayyid Sabiq itu. Makanya menurut saya di dalam Basul Masail Nahdlatul Ulama Fiqh Sunnah tidak dipakai. Karena itu referensinya tidak muktamad. Ini mazhabnya apa? Terus kemudian landasan berpikir beliau itu apa? Usulnya Sayyid Sabiq ini bagaimana? Usulnya sendiri itu sudah gak jelas begitu lagi. Jadi beliau itu hanya menafsirkan hadis itu dijelaskan begini, kemudian hukumnya begini, dan itu menurut beliau. Nah, makanya kalau fiqh sunnah menurut saya itu tidak bisa kita pakai di sini. Terbukti bahwa seperti yang disampaikan tadi, fa'ashidu dawai adilin minkum, itu sebenarnya bukan pada permasalahan talak, tapi pada permasalahan yang lain. Sehingga kalau talak itu belum ada yang mengatakan dari mazhab ulama yang mengatakan harus di hadapan 2 saksi. Ya, baru dari fiqh sunnah itu. Makanya kalau dari fiqh sunnah itu kita tidak bisa pakai. Selain itu andai kata kita andaikan itu kita masukkan, toh tetap ibarat itu belum bisa menjawab. Gitu ya, ibarat itu belum bisa menjawab. Sehingga dengan demikian maka dengan turunnya rahmat ini, yaitu hujan ini kita putuskan, kita tetapkan. Sebenarnya begini, saya ingin lebih menukik lagi, lebih mempertajam pembahasan ini begini sebenarnya. Ini kalau menjadikan siap, kalau enggak ya enggak masalah. Begitu ya, kita putuskan sesuai dengan apa yang menjadikan bawah. Sebenarnya begini, hukmul hakim idza stanada ila aslin kadzibin yanfud. Ketetapan hakim ketika disandarkan kepada dasar yang itu adalah bohong, itu tetap nufud. Ini mestinya harus diteliti di situ sebenarnya. Saya gambarkan begini. Istri datang kepada hakim. Beliau mendakwa, istrinya ini mendakwa, Pak Hakim, tolong saya difasah. Lah, ngapain Bu? Suami saya sudah tidak bisa memberi nafkah kepada saya. Ya wis, kalau begitu saya kirim surat kepada suami jenengan. Kirim surat. Karena si istri ini begitu pinternya, dia sudah pinjam pengacara, sehingga surat itu tidak sampai kepada suami, karena sudah dipolah oleh pengacaranya tadi. Sehingga ini nggak sampai. Lah, si pengacara tadi bikin orang yang lain mendatangkan saksi untuk menetapkan iksarnya zawj. Ya Pak Hakim, saya menjadi saksi 2 orang misalkan begitu, dan saksi sekarang kan bisa dibayar gitu ya. Saya menyaksikan bahwa dia sudah tidak mampu untuk memberi nafkah itu, atau mungkin hal-hal yang lain yang bisa disampaikan kepada si kodi itu tadi.
saya menyaksikan bahwa dia tidak bisa memenuhi haknya istri. Saya bersaksi itu. Dan kemudian berdasarkan hal itu akhirnya timbul zon dari hakim bahwa apa yang dipersaksikan oleh kedua saksi tadi adalah benar, sehingga dia memberi hukum bahwa suami itu sudah jatuh miskin dan tidak bisa memberi nafkah. Ini berarti istimewanya hakim atau dasar hakim itu menentukan adalah kabar dari syahadatuz zur tadi. Sekalipun demikian, itu tetap nufud, tetap jalan, cuma zahir labatina. Secara zahir itu tetap jalan, tapi tidak secara batin. Sehingga kalau sudah sampai kepada iksar kemudian diberi surat lagi untuk memberikan nafkah dengan rentang waktu, kalau di dalam kitab itu bukan 14 hari tapi 3 hari. Diimhal sampai 3 kali, apakah hari keempat dia bisa memberikan nafkah ataukah tidak, kan begitu. Kalau hari keempat dia bisa memberikan nafkah, maka tidak jadi bagi pasangnya. Dan surat ini pun saya lagi vokal gawe ini pengacara nggak jadi, nggak sampai ke situ, nggak sampai ke suami, sehingga akhirnya ditetapkanlah oleh hakim bahwa satu, suami itu sudah jatuh miskin, tidak mampu untuk memberi nafkah. Dengan dasar seperti itu, hakim menentukan ini sudah pantas untuk difasa. Kalau demikian, maka proses yang dilalui oleh pengadilan itu sebenarnya sudah benar. Secara zahir sudah benar. Akan tetapi dalam kenyataannya ini tidak. Dalam kenyataan. Nah, kalau demikian, maka secara zahir keputusan hakim itu sah. Secara zahir putusan hakim itu sah. Karena secara zahir itu sah, maka implikasi hukumnya kepada sang suami bagaimana? Ya begitu. Maka secara zahir dia tidak boleh untuk menghukum boleh tetap boleh untuk menghukumi walaupun menghukumi walaupun hukumnya itu makruh karena lidumah, kan begitu. Karena adanya tuhmah, karena adanya dugaan. Sudah tercerai kok kemudian masih dikumpuli, walaupun hakikatnya dia masih halal untuk ngumpuli. Karena belum jatuh apa-apa. Talak yang nggak jatuh, fasah juga nggak jatuh menurut si suami. Tapi keputusan qadhi itu sudah menetapkan ini sudah jatuh talak. Secara zahir putusan qadhi itu punya kekuatan hukum. Nah, saya sebenarnya kepingin di situ pembahasan ini. Bagaimana kalau hakim itu mendasarkan keputusannya kepada pandainya pengacara dalam mengatur siasat semacam itu, akhirnya yang terjadi hukum sudah fasah menurut si qadhi berdasarkan ijtihadnya sendiri, itu sudah benar karena proses yang didahului oleh qadhi, oleh hakim itu sudah benar. Akan tetapi nafsul amrinya itu tidak benar. Maka secara zahir itu sah, akan tetapi secara batin itu tidak sah. Itu kalau kita mau membahas ke sana. Itu kan tadi kayaknya belum sampai ke sana. Tapi mungkin kalau ada ibarat nanti langsung disetorkan mau nih kalau ada ibarat yang semacam itu. Jadi mungkin untuk masalah ini keilmuan, nah itu lebih detil lagi dalam memahami satu permasalahan yang semacam itu. Baiklah, sebelum saya rumuskan seperti tadi, urusan awal ya, jadi yang saya sampaikan yang belakangan itu tidak merubah bahwa keputusan hakim sebagaimana dalam deskripsi masalah tidak sah dan tidak berakibat adanya talak ataupun fasah karena tidak melalui prosedur talak atau fasah yang benar. Begitu kan? Ada yang belum pas dengan rumusan ini? Cukup nih? Demikian mohon dikatakan oleh Mas Amin.
saya nanti masalah ngeten niki ngeten Indonesia niki rata-rata yang apa kesetujuan itu terus ya maksudnya bersama itu bernekat bukan kata Timur Tengah masalahnya mereka memiliki kan misalnya kata sing gotong royong dan buruh tapi lihat kan Timur Tengah ikut mampu saya itu permasalahan ngeten ini kalau saya bilang di samping masalah ekonomi terutama masalah sebagai masalah pandemi kalau dia nggak ada santri ingatan jadi termasuk yang dibahas kata sedikit tapi ceritanya betul-betul kerjaan ini kadang-kadang kan singkatan ingat itu televisi ini kan kadang-kadang kan perselingkuhannya jadi kadang-kadang begini ku sakit katut kalau saya semerap ini ku disahakan saja nggak tahu ku tiga ini cara saya sing lajeng sampai apa sampai mandor sing terakhirnya pas lihat ini apa pas alik terus ini bireng sing alik ini saya ini bahasa sing istri kemana kata yang itu mungkin lantaran pembahasan ingkang kados niki kula sedaya anggenipun rumah tangga selalu mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.